Bapak Ibu Saudara-saudari, salam dari HKBP Kartolo, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur bagimu Tuhan, Allah Bapa kami yang memberkati kami di sepanjang hidup kami, dari hari ke hari, dan sepanjang satu hari ini kami merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh melakukan segala pekerjaan aktivitas kami. Tuhan Allah Bapa berkati apa yang kami kerjakan, biarlah menjadi sukacita bagi kami, berkat bagi orang lain, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami dan berikan kami hikmat agar boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus dan yang mulia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Roma 3 ayat 9 sampai ayat 20. Roma 3 ayat 9 sampai ayat 20, dan yang menjadi ayat pembimbing renungan dari ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi tema renungan malam ini adalah dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sahabat renungan malam Shalom, setiap kita, pribadi lepas pribadi, setiap manusia tidak lepas dari kebutuhannya. Secara umum, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia adalah jika kebutuhan jasmani terpenuhi, jika kebutuhan badani terpenuhi, misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dan lebih daripada itu adalah usaha untuk melengkapi kebutuhan itu hingga kepada kebutuhan level berikutnya. Selain kebutuhan jasmani atau kebutuhan badani ini, ternyata ada lagi kebutuhan manusia yang dalam hidupnya, di mana manusia itu butuh pengakuan. Butuh pengakuan untuk diakui oleh orang lain, baik dari status sosialnya dan kemampuan pribadinya. Tanpa disadari, dengan pengakuan ini dapat membuatnya merasa menjadi lebih hebat, menjadi lebih daripada orang lain, lebih menonjol dan meninggikan diri dibandingkan orang lain. Misalnya ia merasa lebih pintar, lebih kaya, lebih berpengaruh dan sebagainya dibandingkan orang lain. Merasa diri lebih hebat dari orang lain, maka akan cenderung terobsesi dengan perhatian dan penilaian dari orang lain. Dikatakan bahwa sifat manusia yang seperti ini, manusia yang selalu butuh pengakuan dari orang lain, merupakan salah satu masalah mental yang menyebabkan seseorang
sangat memusatkan perhatiannya atas dirinya sendiri. Menganggap diri lebih hebat dari orang lain juga terjadi di dalam kehidupan kebutuhan rohani. Yang mau dikatakan adalah kebutuhan rohani, menganggap diri lebih benar, menganggap diri lebih rohani daripada orang lain, dan menganggap rendah orang lain. Sahabat renungan malam Shalom, kita tentu masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai itu. Orang Farisi yang selalu merasa dirinya lebih benar, dirinya lebih rohani dibandingkan orang lain. Ia mengatakan bahwa dirinya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa, dan sebagainya. Sedangkan ia katakan bahwa pemungut cukai itu dianggap sebagai golongan yang sangat rendah, sangat berdosa karena melakukan pekerjaan yang hina, memperbandingkan dirinya sebagai orang yang lebih rohani kepada orang-orang yang disebut tadi pemungut cukai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam renungan firman Tuhan malam ini, sama seperti orang Yahudi yang sangat membanggakan diri sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka merasa kebal dengan hukum Tuhan karena sudah memiliki hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat. Mereka merasa benar, merasa lebih rohani dibandingkan orang-orang yang bukan Yahudi. Karena membanggakan diri, menyatakan diri lebih rohani, maka Paulus mengatakan bahwa baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi, semuanya di bawah kuasa dosa. Sehingga tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sekalipun orang-orang Yahudi melakukan hukum Taurat, namun dosa berkuasa mutlak atas segala sesuatu dalam diri manusia. Dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah melanggar, menyeleweng dari hukum Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semuanya ini adalah menceritakan kekurangan manusia. Semua perkataan dan kelakuannya sudah berdosa. Manusia yang suka melukai hati dengan mulut dan perkataannya. Manusia suka membunuh baik dengan mulut maupun kelakuannya. Apa yang menyebabkan ini semua? Akar dari semuanya ini adalah bahwa rasa takut akan Allah tidak ada. Keberadaan Allah tidak masuk akal dalam pertimbangan pikiran dan sikap mereka. Sikap menghormati Allah dengan kerendahan hati tidak ada lagi. Dan pengenalan akan Allah dengan benar dan sungguh-sungguh tidak ada. Karena itu, sekalipun mereka memiliki hukum Taurat dan melakukan hukum Taurat itu, namun hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan dari dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, renungan malam ini yang mengatakan tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah
oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena semuanya telah dibawa kuasa dosa, maka hukum Taurat tidak dapat membenarkan diri sebagai orang yang tidak berdosa. Sebagai orang yang berdosa, hukum Taurat juga tidak dapat menyelamatkan diri dari hukuman Allah. Akan tetapi, justru dengan hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu membuat manusia sadar atas kekurangan-kekurangan dalam sifat, watak, atau keberadaannya dan pelanggaran-pelanggarannya. Karena hukum Taurat menjadi cermin bagi manusia untuk dapat mengenal dan melihat dosa serta kelakuan dan pelanggaran-pelanggarannya. Tidak hanya itu, dosa berkuasa mutlak dalam diri manusia lama. Sebut saja adalah dosa warisan dari Adam. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Patutkah kita menganggap diri kita lebih benar, lebih rohani daripada orang lain? Karena menurut firman Tuhan, semua manusia dipandang berdosa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kebutuhan yang paling kita harapkan dan kita perlukan adalah bukan sekedar memenuhi kebutuhan badani atau jasmani ini saja. Bukan sekedar mencari pengakuan dari orang lain supaya mengatakan diri kita ini lebih hebat, lebih benar, lebih rohani daripada orang lain. Yang kita perlukan adalah bagaimana status kita dapat dibenarkan oleh Allah. Bagaimana status kita dibenarkan oleh Allah, bukan dibenarkan oleh diri kita sendiri ataupun karena pengakuan orang lain. Bagaimana cara kita untuk memperoleh status sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Allah? Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah yaitu memiliki rasa takut akan Tuhan Allah, dengan sikap menghormati Allah dan dengan rendah hati, serta mengenal diri di hadapan Allah. Kita tidak dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan baik semata. Pembenaran hanya dapat diperoleh dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, dan yang dibenarkan adalah hanya orang-orang yang percaya akan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang membenarkan kita, dialah yang menghapus dosa kita melalui penebusannya di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan ada seorang pun menganggap dirinya lebih benar dan lebih rohani dibandingkan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu dapat kami renungkan, agar firman-Mu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam kesombongan, keegoisan yang menyatakan diri lebih benar, lebih rohani dibandingkan orang lain. Tidak ada yang kami banggakan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan,
mengenal bahwa Engkaulah sumber keselamatan yang membenarkan kami melalui penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Malam ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, jaga kami di dalam tempat tidur kami sepanjang malam hari ini dan bangunkan kami di esok pagi untuk dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.